Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Agama Dinistakan. Pak Kiai, tadi kan di awal di segmen 1 sudah disampaikan bahwa kalau kita merujuk pada tafsir Al-Quran, ketika kita tahu ada sekelompok orang, sekelompok oknum yang menistakan agama kita gitu ya, bahkan mungkin memerangi agama kita, bahkan kita duduk bersamanya aja nggak boleh, Rasul disuruh pergi gitu ya. Itu artinya bahkan ketika kita misalnya diem aja mendengarkan mereka tuh kita nggak boleh ya Pak Kiai? Nggak boleh. Sudah harus pergi gitu. Angkat ya. Angkat. Jadi wala taqudu ma'ahum, kau jangan duduk sama mereka hatta tahudu fi hadisil khair. Sehingga terjadi mereka itu pembicaraannya kepada lain masalah. Temanya berbeda. Kalau dia tidak mau merubah-rubah, tunjukkan, walk out kita. Kita tunjukkan bahwa lu lama nggak sama sama gua gitu. Dan itu bagian dari kekuatan iman. Jadi justru kalau dia bertahan di situ, itu menunjukkan kelemahan imannya dia. Nah, yang menarik lagi Mbak Mira, bahwa penghinaan terhadap agama itu tidak mesti pada simbol. Seperti mamanya membenci kepada Muhammad, membenci kepada Al-Quran yang diinjak dan lain sebagainya. Tidak semesti itu juga. Pelecehan-pelecehan terhadap ritual-ritual keagamaan itu juga sama. Ya, kan ada orang ingin membuat tertawa, padahal dia muslim, membuat tertawa, dia membacakan ayat Al-Quran, kemudian dijadikan menjadi sebuah bagian daripada pantun yang ujungnya orang menjadi tertawa gitu. Dijadikan lucu-lucuan, bahan bercandaan. Itu namanya istihza juga. Itu bagian dari pelecehan. Iya, kita mesti bilang, oh bagus, tapi sayang kau menggunakan Al-Quran dan kau mestinya bertaubat untuk hal itu. Kan kita harus berani mengatakan itu. Dan jangan malah ikut tertawa ya Pak Kiai ya. Jangan. Harus tegas ya. Untuk urusan bercanda boleh, tapi tegas untuk urusan agama, ya kan, tidak boleh dibercandain gitu. Iya, dan yang repotnya lagi penceramah hanya untuk mendapatkan gelak tawa, mengekspor yang semacam itu. Itu penistaan. Nah, itu gimana Pak Kiai sebagai pendakwah juga, maksudnya mungkin ada cara-cara niatnya, tapi walaupun sebenarnya dengan niat bercanda juga nggak boleh ya Pak Kiai? Nggak boleh. Kebetulan ada dua yang pernah saya lihat itu. Kebetulan saya kenal. Saya WA. Langsung ya? Iya, saya usul gitu. Bahwa sebenarnya ente itu sudah maksimal gitu. Jadi nggak perlu menambahkan hal-hal ini. Tapi umumnya mereka bertaubat. Mereka itu langsung datang ke rumah saya membawa oleh-oleh. Padahal saya nggak mengharapkan itu. Jadi menurut dia gitu, selama ini nggak ada yang negur gitu. Makanya ngerasanya baik-baik aja gitu ya. Iya, jangan, kita harus tegur. Oke. Itu bagian dari amar ma'ruf juga ya, nahi munkar ya Pak Kiai ya? Iya, saya bilang, kalau dibuat presentasi kamu menghina ayat Al-Quran dengan istihza itu ya, menistakan semacam itu dengan ceramahmu. Jadi kalau kau dapat honor itu sepersekian persen itu haram kamu makan. Itu yang menyebab dia takut. Dengan gaya bercanda atau gaya komedi kan sekarang macam-macam ya Pak Kiai ya, ada stand up, ada lain sebagainya. Nah, menjadikan agama juga sebagai bahan lelucon, walaupun memang niatnya bercanda itu tadi juga itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita juga nggak usah ikut-ikutan dengerin nggak sih Pak Kiai, atau gimana sih kalau nggak sengaja dengerin gitu? Kalau yang masih semi masih boleh nih. Umpamanya gini, saya lihat di stand up comedy ini ya, gitu ya. Orang kita itu ya kalau dilarang nggak boleh melampaui batas itu sulit. Tapi kalau bilang batas suci dia nggak berani lewat gitu. Itu sebenarnya sudah mirip-mirip gitu. Tapi belum vulgar gitu loh. Itu masih kita anggap. Kita tungguin lagi dia jauh lagi nggak lebih dari itu nggak. Oh ternyata nggak, ya sudah masih bisa ditolerir lah ya. Untuk mendapatkan gelak tawa itu ya, di areal banyak orang itu tulis ya batas suci sehingga orang tidak akan bisa melewati. Jadi kita juga harus hati-hati dan kita sebenarnya harus kritis ya Pak Kiai ya, ketika ada kita melihat sesuatu yang nggak pas, dan nggak usah takut bersuara juga untuk itu tadi, memperjuangkan prinsip kita sebenarnya gitu. Ya kan Pak Kiai? Dan ini buat para ustadz muda yang mesti diperhatikan ini, jangan merasa takut ketika hal yang semacam ini kita tinggalkan gitu.
Dan jangan juga merasa takut kita untuk memprotes kemudian orang tidak mengundang kita. Jangan. Justru kemampuan, kemantapan dan keberanian kepada hal-hal yang semacam ini melahirkan simpati. Gitu. Setuju. Pak Kiai, satu pertanyaan terakhir penutup ini. Agak mulai sedikit tapi nggak apa-apa. Indonesia kan masyarakatnya majemuk ya, rakyat kita juga berbagai macam suku gitu. Bagaimana supaya, dan Islam sebagai agama mayoritas ya, Muslim sebagai mayoritas, kita punya tanggung jawab besar nih untuk juga merangkul yang lain gitu ya, saudara-saudara kita yang minoritas juga, supaya tetap rukun, tetap damai, tetap juga punya toleransi besar. Nah, esensi pelajaran toleransi yang seperti apa sih yang sebenarnya Islam itu sudah sampaikan ke kita sebenarnya, yang perlu kita senantiasa sampaikan juga atau kita lakukan? Ya, baik. Ya, toleransi di dalam beragama itu sudah jelas, ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya toleransi ibadah tidak ada. Tapi toleransi beragama harus. Betapa komunikasi tidak boleh putus sesama anak bangsa. Bisnis saja masih boleh dilakukan oleh Nabi. Tetapi dalam urusan agama tidak ada. Dalam beragama, dalam beragama boleh, dalam beribadah tidak ada. Kasus tentang Paus Fransiskus datang ke Istiqlal itu sebuah fenomena bagusnya, harmoninya sebuah toleransi yang terbangun. Bagus itu. Walaupun ya ada orang salah memahaminya. Nah, kita beri pemahaman kepada mereka. Ini toleransi ini udah bener, pakemnya ini sudah lurus. Dan ini harus digarisbawahi, ini harus dijaga. Oke. Apalagi memang Islam itu sebenarnya ya agamanya rahmatan lil alamin ya. Bahkan bisa memberikan kedamaian juga bagi umat yang lain begitu ya, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini, luar biasa, mantap, membawa pencerahan. Amin. Bagi saya secara pribadi, mudah-mudahan juga memberi manfaat juga bagi para pemirsa.